إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, bagaimana dengan wadhifah yang harus kita baca berjamaah? Kenapa kok tidak pakai wa atubu ilaih? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada wa atubu ilaihnya. Padahal di antara hadis yang menjelaskan dari sigat istighfar, ada hadis yang menjelaskan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaih. Itu hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benar, bagus. Tapi kenapa wirid Tijani tidak pakai al-azim? Ini juga Rasulullah yang nyuruh. Jadi sanadnya, ya, redaksinya dari Rasulullah dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus seperti itu? Ya, di antara alasannya, Thariqah Tijani ini disediakan oleh Allah dan Rasulnya untuk umat Islam akhir zaman. Bagaimana umat Islam akhir zaman? Orang yang tidak bisa lari dari dosa. Jadi tiap hari dijamin nambah dosa. Dengan adanya kondisi yang sekarang. Oh, tidak pernah keluar rumah. Oke, tidak pernah keluar rumah, tidak ngelihat perempuan lain dan macam-macam. Tapi di dalam rumah buka HP. Dan bisa lebih parah daripada kita keluar rumah. Ini minimal ya dari tontonan-tontonan ini, sehingga ada. Oh, tidak buka mud'an, tidak buka yang begituan. Akan tetapi misalnya kita buka YouTube pengajian, ada iklannya. Iya kan? Dan iklannya ya yang ditampilkan, iklan paling seneng nampilkan perempuan. Kenapa? Menarik. Beda ada nawarkan obat tapi yang tampil laki-laki, kurang pede. Tapi kalau yang tampil perempuan walaupun bajunya sopan tapi omongannya mengarah. Sehingga ya orang yang punya ya libido tingkat tinggi langsung ini hatinya berada dalam kondisi berbahaya. Contohnya ya iklan obat-obat kuat. Kopi muncer, kopi ini dan macam-macam yang fungsinya menguatkan libido. Maka yang ditampilkan perempuan, tanya jawab, bagaimana? Oh, begini. Ya, tentang pengalaman yang seharusnya tidak didengar oleh orang lain. Nah, itulah kondisi akhir zaman. Sehingga tak seorang pun di akhir zaman bisa lolos dari jerat dosa. Karena seperti itu, ya, di antara syarat taubat, ya. Jadi di antara syarat taubat itu yang pertama sadar akan dosanya. Bisa orang sadar kalau banyak dosa. Yang kedua menyesal dengan dosa-dosa itu. Bisa, setiap orang bisa menyesali dosa-dosa. Kemudian yang ketiga tidak kembali lagi berbuat dosa yang sama. Lah ini yang sulit. Sehingga kalau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, saya bertobat, maka ikhwan tersebut selesai baca istighfar taubat, dia melanggar syarat-syarat taubat. Sehingga hianat dengan omongannya sendiri dan dia perlu sadar kita zikir di hadarat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam zikir kita berbicara dengan Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ketika akadnya wa atubu ilaih, habis bilang wa atubu ilaih berbuat dosa, berarti hianat dengan omongannya sendiri. Dan kepada siapa kita berkhianat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok permasalahannya. Kenapa istighfar wadhifah tidak ada wa atubu ilaih? Dan yang memberikan perintah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dalam sadar, ya, dalam bisyarah, ya. Jadi kalau perkataan Nabi ketika masih hidup disebut dengan hadis
setelah wafat Nabi berpesan dikenal dengan bisyarah. Dalam bisyarah yaqdah antara Syedisya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksi istighfar yang harus kita baca dalam wadifah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum titik. Adapun sigot istighfar yang ada pada Jawahirul Ma'ani, istighfar 100 kali adalah istighfar wirid lazim astaghfirullah, tapi 100 kali. Itu yang ada di Jawahirul Ma'ani. Yang ada di Rimah dan kitab-kitab Tijani selanjutnya adalah yang sudah direvisi oleh Rasulullah, yaitu sigot istighfarnya wadifah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum titik. Itu yang dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan jumlahnya hanya 30 bukan 100. Kalau di Jawahirul Ma'ani selawatnya 100. Ya, selawat Fatih 100. Tapi di Rimah dan seterusnya kitab-kitab Tijani berikutnya dapat revisi keringanan dari Kanjeng Nabi, selawat Fatihnya cukup 50 kali dan tidak boleh diganti dengan selawat lainnya. Mau lebih panjang maupun apalagi yang lebih pendek, harus dengan selawat Fatih. La ilaha illallah 100 kali atau 200 kali kalau di Jawahirul Ma'ani. Di kitab selanjutnya di Rimah ya hanya 100 kali, tidak lebih dari 100 kali. Bukan 200 kali. Kenapa? Sudah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi seperti ini. Adapun Jawharatul Kamal yang asli ketetapan Nabi 11 kali. Kemudian 11 kali itu bagaimana? 6 kali. Ya, Jawharatul Kamal pertama 6 kali. 1 sampai bacaan ke-6 itu adalah tawajjuh kepada Allah. Ya, zikir khusus kepada Allah dengan Jawharatul Kamal. Ya, fi madhi sayyidir rijal, dengan memuji Kanjeng Nabi dengan pujian puncak, yaitu yang ada dalam selawat Jawharatul Kamal. Jadi 6 kali pertama ini murni tawajjuhnya seorang hamba kepada Allah menggunakan selawat. Kemudian yang ketujuh bagaimana? Ya, setelah membaca Jawharatul Kamal 6 kali, jika dilanjutkan 7 kali, ruhani Rasulullah hadir. Ini ada yang bilang zahiran wa batinan, Nabi hadir cuma karena beliau sudah ada di alam barzakh, kita tidak bisa melihat, tapi orang yang diberi yaqdah oleh Allah bisa melihat kehadiran beliau. Ada yang mengatakan ruhaninya saja yang hadir, karena Rasulullah sudah ada di alam rohani. Ya, dan kita tidak perlu berdebat dalam hal ini. Jadi keyakinan. Ya, kalau kita yakin 100% zahiran wa batinan Nabi bisa, ya cukup itu. Dan kita tidak perlu berdebat dengan dalil-dalil macam-macam, intinya Rasulullah hadir. Ya, yang percaya rohaninya saja oke, yang tidak, yang percaya zahir batin oke. Maka yang ketujuh itu untuk Rasulullah dan untuk nyambut kehadiran Rasulullah. Karena Rasulullah bersama sahabat yang 4, maka yang ke-8 untuk Sayyidina Abu Bakar, yang ke-9 Sayyidina Umar, yang ke-10 untuk Sayyidina Utsman, yang ke-11 untuk Sayyidina Ali. Titik ini. Kemudian hadir juga dalam wadifah tersebut rohani Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Itu. Dan pada saat itu ketika ya tadinya wadifah itu dilaksanakan di kediaman Sayyidi Syekh. Akan tetapi kediaman Sayyidi Syekh luas. Jadi ya di tengahnya itu ya semacam ruang terbuka. Itulah ya para ikhwan membeberkan karpet di situ dan baca wadifah di situ
terutama ketika menyambut kehadiran Kanjeng Nabi, kalau sudah la ilaha illallah itu dibeberkan kain putih. Tujuannya menambah kesahduan, menambah kesan wibawanya tempat, menambah kesan kesucian dan kebersihan diampar kain putih untuk nyambut kehadiran Rasulullah bersama para sahabat yang 4 dan bersama Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Setelah pindah ke zawiyah, ya, setelah membangun zawiyah 13 tahun setelah tinggal di Fes, ya, Sayyidi Syekh membangun zawiyah rampung, pindah wadifah di zawiyah, dan sejak saat itu, ya, ikhwan, ya, berinisiatif, jadi masyayikh berinisiatif baca Jawharatul Kamal 12, yang ke-12 tidak dimasukkan rukun karena rukun aslinya 11. Ya, yang ke-12 ini sebagai doa, makanya bedanya yang ke-12 kita ngangkat tangan baca Jawharatul Kamal sebagai doa. Setelah selesai ditutup, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam taslima subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Titik. Tidak ada doa lagi. Karena apa? Aslinya Jawharatul Kamal ke-12 itu doa. Andaikan ditambah lagi dengan doa hajat kita masing-masing, itu tidak masalah. Sehingga yang ke-12 khusus ditujukan untuk guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sehingga yang tadinya 11 kali, sejak saat itu ya masyhurnya Jawharatul Kamal 12. Kemudian ya talqin selanjutnya ya disebut Jawharatul Kamal 12 kali, bukan 11 kali lagi. Ya seperti itu ceritanya, kenapa kok Jawharatul Kamal 12 kali padahal di Jawahir 11 kali. Ya, di Rimah dan kitab-kitab selanjutnya pakai 12 kali karena ini yang sudah direvisi. Ya sempurnanya wirid Tijani ya yang revisi ini. Dan ya sejak itu wadifah hukumnya wajib. Wajibnya ikut, wajibnya baca wirid lazim pagi sore. Sehingga kalau ada orang baca wadifah saja tanpa lazim pagi sore, tidak sah kewajibannya. Kenapa? Yang paling wajib wirid lazim pagi sore. Sebaliknya, kalau hanya baca lazim pagi sore, tidak wadifah dan tidak hailalah, tidak lengkap thariqahnya. Karena lengkapnya ya wadifah dan hailalah yang tadinya sunnah, setelah itu diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an dan para fuqara Tijani yang ada pada saat itu. Ya seperti itulah ceritanya wirid lazim dan wirid ikhtiyariyah dalam thariqah Tijani. Wirid lazim ketiga-tiganya yaitu lazim pagi sore, wadifah berjamaah dan hailalah berjamaah, ini hukumnya wajib.